Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di Jubaidah atau Jumat Bareng Berfaedah. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Senang banget kita bisa kumpul sore ini, mau ngobrol-ngobrol yang pastinya berfaedah ya, sesuai dengan judulnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali hadir nih, Jubaidah ini hari ini udah episode yang ke-9. Tapi sebenarnya Jubaidah ini berawal dari keinginan kita untuk membangun ruang diskusi mengenai isu-isu kekerasan seksual yang kita bisa bahas ini dengan santai, tapi juga tetap serius gitu. Biasanya tiap minggu Jubaidah itu akan membahas tema-tema yang berbeda tentang kekerasan seksual. Karena kita juga pengen lihat kekerasan seksual ini dari isu-isu dan sudut pandang yang berbeda juga. Ini adalah kali ketiga Jubaidah hadir tidak hanya di Zoom, tapi juga di YouTube. Jadi ini halo buat teman-teman yang ada di Zoom. Ini aku lihat ada dari Jakarta Utara, ada dari Salatiga, ada dari Depok. Terima kasih teman-teman kehadirannya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang udah gabung dari YouTube. Untuk minggu ini, sebenarnya karena seperti yang tadi saya sebutkan ya, bahwa Jubaidah ini membahas isu-isu kekerasan seksual dari berbagai macam sudut pandang. Kita sebelumnya pernah bahas tentang kekerasan seksual dari sisi agama Islam, dari agama Buddha, dan hari ini kita akan membahas isu kekerasan seksual dari sudut pandang agama Kristen. Saat ini kita sudah ditemani oleh Ibu Pendeta Septemi Lakawa. Selamat datang Ibu, selamat sore. Terima kasih Rema, selamat sore. Saya di Jakarta Rema. Oh, Ibu di Jakarta. Saya di Bandung Bu. Baik. Oke, mungkin sedikit perkenalan tentang Ibu Septemi ke teman-teman. Ibu Septemi adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi STFT Jakarta ya Bu, yang mengajar mata kuliah studi misi, teologi feminis, dan teologi trauma. Saat ini Ibu Septemi juga mengemban tugas sebagai Ketua STFT untuk masa bakti 2019 sampai 2023. Selain itu, beliau juga merupakan pendeta dari Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara sejak 1996. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, mungkin tadi teman-teman juga udah lihat di chat dan sempat saya share screen juga, ada beberapa house rule yang diberlakukan di diskusi ini. Jadi pertama nanti kita akan ada diskusi antara narasumber dan moderator. Narasumber akan memberikan pemaparan sekitar 30-40 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Lalu audio dan video peserta akan kami mute sepanjang diskusi, dan kami harap juga kerjasama teman-teman untuk tidak menyalakan audio maupun video ketika diskusi berlangsung. Tapi teman-teman dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat yang baik ada di Zoom maupun di YouTube. Pertanyaan bisa dikirimkan sepanjang diskusi berlangsung, dan jangan lupa sebelum tanya harus dengan password. Kalian harus ketik dulu, Jubaidah mau tanya dong. Nah, mungkin teman-teman saat ini ya kita lagi WF, mungkin sebagian lagi WFH, sebagian udah mulai kerja lagi, tapi yang jelas mungkin teman-teman beberapa ada yang pernah dengar bahwa kekerasan ini meningkat di masa pandemi, baik secara online maupun juga kekerasan yang didapatkan dari orang-orang terdekat. Bahkan kalau Komnas Perempuan itu mencatat, paling nggak tuh selama pandemi sekitar ada 319 kasus yang dilaporkan. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 63% itu merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan paling banyak bentuknya adalah kekerasan seksual, baru diikuti kekerasan secara fisik dan psikis. Nah, minggu ini kita mau melihat gimana sih sebenarnya agama Kristen yang berlandaskan oleh cinta kasih memandang isu kekerasan seksual itu yang sering sekali terjadi di masyarakat. Apalagi kita lihat bahwa kebanyakan ini justru kekerasannya terjadi di ranah privat, orang-orang terdekat ya, keluarga atau
pacar, atau bahkan juga ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pemuka agama yang kita anggap itu kita hormati seperti itu. Nah, untuk mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana sih agama Kristen melihat kekerasan seksual ini, saya serahkan kepada Ibu Septemi untuk memberikan pemaparan. Silakan, Bu. Terima kasih, Rema. Sambil saya menunggu slide ditayangkan, saya mau menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan apa yang secara konsisten dilakukan oleh teman-teman Kompas. Dan juga saya kira kepentingannya untuk kita semua adalah kesadaran bahwa isu kekerasan seksual yang mungkin sampai saat ini masih dianggap isu yang tabu, itu sudah mulai menjadi bagian dari wacana publik. Apalagi dengan adanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang kita harapkan bisa segera menjadi undang-undang. Dan saya kira ini bagian dari diskusi sore ini. Saya akan membawakan secara spesifik dari sudut pandang Kristiani dengan harapan bahwa apa yang saya sampaikan tentu itu adalah cara saya ya. Saya tidak bisa mengatakan saya mewakili gereja dan seterusnya, tidak. Ini sebuah sudut pandang Kristiani yang khas dari seorang perempuan teolog yang berbasis di sebuah kampus, jadi settingnya lebih akademis. Walaupun saya pendeta, saya tidak berbasis di jemaat. Jadi ketika saya bicara tentang gereja, saya datang dengan kesadaran itu. Walaupun pada saat yang sama sekolah ini mempersiapkan calon-calon pendeta, khususnya untuk level S1. Jadi tidak bisa dipisahkan, tapi pada saat yang sama saya perlu membuat disclaimer. Karena apa yang saya presentasikan adalah pandangan saya sendiri, tapi bahwa semuanya berbasis pada teologi Kristen. Itu. Nah, saya mempersiapkan slide, tapi juga saya harap bahwa slide ini tentu tidak akan menceritakan semuanya. Melalui diskusi kita nanti, semoga lebih diperkaya percakapan kita sore ini. Saya membatasi percakapan tentang kekerasan seksual dari sudut pandang Kristiani ini pada dua hal, yaitu tubuh yang mengingat dan spiritualitas yang memulihkan. Jadi ada dua kata kunci, yaitu tubuh dan spiritualitas, dengan kata sifat mengingat dan memulihkan. Boleh lanjut, Rema? Boleh, ya. Saya minta kita lihat slide ini. Sebenarnya kalau interaktif lebih menarik percakapan kita, tapi saya membayangkan teman-teman semua sedang memandang foto anak-anak ini. Semua gambar yang saya ambil dan saya gunakan dalam slide saya ambil dari situs publik, dari Google. Jadi saya juga disclaimer bahwa kredit pada semua yang saya gunakan dari situs publik tersebut. Nah, ketika kita bicara kekerasan seksual, seringkali kita lalu membayangkan wajah-wajah yang penuh penderitaan. Tapi seringkali kita lupa bahwa ketika kita bercakap tentang kekerasan seksual, kisah-kisah itu tersembunyi rapat. Rapat sekali. Biasanya baru ketahuan tidak pada saat peristiwa itu terjadi, umumnya tidak, walaupun beberapa kasus ada, tapi biasanya bertahun-tahun sesudah itu. Kenapa saya memilih gambar anak-anak? Karena tubuh anak-anak adalah salah satu situs yang paling rentan terhadap tindakan kekerasan seksual. Anak-anak yang tertawa, anak-anak yang tersenyum, dan seterusnya, seringkali pada saat yang sama adalah anak-anak yang sedang tidak memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Nah, bisa lanjut, Rema? Saya teringat kisah seorang survivor, seorang penyintas kekerasan seksual. Saya mengenalnya, tapi pada saat saya mengenalnya, saya tidak tahu kisahnya. Yang saya tahu adalah orang ini periang, orang yang kalau ketawa itu infectious. Jadi kita bisa ikut ketawa karena mendengar tawa dia. Tak pernah saya kira orang-orang yang mengenalnya belum terlalu lama akan mengira bahwa ia menyimpan kisah yang begitu tragis. Dan kisah dia saya kira adalah kisah banyak orang ketika
orang-orang yang tertawa sering kali diidentikan dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang sukacita, dan seterusnya. Tapi bahwa orang yang saya temui ini, orang yang saya kenal, kemudian menjadi kenal baik, adalah orang yang membawa kisah hidupnya yang bertahun-tahun ia simpan, dan ia terjemahkan melalui tawa. Ketika saya semakin mengenalnya, dan akhirnya dia bersedia bercerita, ceritanya itu seperti sangat kontradiktif dengan tawa. Nah, di dalam teologi Kristen dan di dalam kalangan umum, tawa atau ketawa atau tertawa biasa memang tidak diidentikan dengan penderitaan. Ketika saya misalnya melihat, saya menyukai puisi, lalu salah satu poet yang saya sering baca atau ikuti kisahnya, pembacanya adalah Maya Angelou. Maya Angelou menulis atau pernah membacakan puisinya, judulnya We Wear a Mask. Kita mengenakan topeng. Lalu dia yang menghenyakkan saya adalah ketika dia mengatakan tawa adalah sebenarnya alat untuk bertahan hidup, survival apparatus. Jadi sebuah instrumen yang digunakan oleh para korban kekerasan justru untuk bisa sintas, justru untuk bisa bertahan, justru untuk bisa jalan melalui lembah hitam tersebut, lembah kekelaman itu. Dan saya kira ini hal yang sangat menarik karena Maya Angelou seorang perempuan kulit hitam Amerika, dan ketika dia membacakan puisinya itu luar biasa karena sepanjang dia membacakan puisinya, ketika dia merujuk pada peristiwa-peristiwa kekerasan baik yang dia pernah alami di masa kecil ketika dia diperkosa atau juga banyak perempuan kulit hitam yang mengalami peristiwa kekerasan seksual tersebut. Dan ketika dia membaca, tertawa luar biasa, tapi lama-lama ketika saya mengikuti pembacaan puisi itu, tawa Maya Angelou tiba-tiba menjadi seperti tangisan yang dimensinya beda. Jadi tawa adalah sebuah, menurut saya, melihat ekspresi Maya Angelou, tawa adalah sebuah dimensi tangis yang berbeda. Dan ketika kita bisa mendalami tawa seseorang, dan kita bisa menyelami bahwa tawa itu bukan tentang sesuatu yang gembira, tapi justru di dalam sesuatu yang tampak gembira itu sebuah kisah penderitaan sedang dituturkan. Nah, persoalannya adalah kita yang tidak terbiasa dengan itu tidak dengan mudah menangkap signal tersebut. Hal ini juga dialami banyak korban kekerasan seksual. Ketika mereka misalnya dibawa ke polisi untuk ditanyai dan seterusnya, reaksi mereka diharapkan adalah harusnya marah, harusnya mengecam dan sebagainya. Bahaya sekali jika ada korban yang tersenyum karena orang akan langsung mengatakan, dia suka. Dia pasti menerima tuh, dia pasti mau, dia pasti mengundang sang pemerkosa. Dan untuk saya ini adalah tanda pertama. Kita mesti harus hati-hati ketika kita membaca reaksi tubuh seseorang, dan dari reaksi tubuh itu, tubuh bicara bahasa yang berbeda pasca seseorang mengalami kekerasan seksual, atau ketika orang itu dalam hidup sehari-harinya terus menjadi korban kekerasan seksual. Dan saya mulai percakapan kita sore ini ketika kekerasan seksual sebenarnya sedang menceritakan sebuah realitas yang membutuhkan bahasa yang berbeda, yang membutuhkan kemampuan kita untuk merespon secara berbeda. Lanjut, Rema. Saya mengambil dari pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, definisi tersebut, lalu saya garis bawahi beberapa konsep penting, yaitu tubuh, lalu hasrat seksual, lalu fungsi reproduksi, dan 1, 2, 3 tadi itu tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi. Secara khusus fungsi reproduksi menunjuk pada tubuh feminin, menunjuk pada tubuh perempuan. Lalu secara makna bertentangan dengan kehendak seseorang, itu bisa kepada siapa saja. Dan ada relasi kuasa, relasi gender yang berakibat penderitaan. Dan yang terakhir berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang tidak ada dalam definisi ini adalah kata kunci yang saya pakai sore ini, yaitu secara spiritual. Karena justru di sini dimensi yang hilang ini yang sangat penting, yang sering diabaikan, tetapi yang dari dalamnya sebenarnya kita bisa melihat sumber-sumber yang bisa menolong
korban atau survivors atau penyintas untuk bisa sintas, dan komunitas yang mengelilingi dia, komunitas penopang, bisa secara bersama-sama berjalan dengan penyintas tersebut. Lanjut. Oleh karena itu saya framing percakapan ini tentang kekerasan seksual, saya gunakan pada dua konsep, yaitu seksualitas dan spiritualitas. Di dalam banyak pernyataan teolog, termasuk teolog feminis, dan yang juga pernah bicara tentang istilah ini, yaitu tubuh sebagai situs pertarungan, Gunawan Muhammad, tapi waktu itu dia lebih spesifik, bicara tubuh perempuan sebagai situs perang. Lalu saya menggunakan tubuh sebagai situs pertarungan karena tubuh bisa menunjuk pada tubuh feminin, tubuh maskulin, tubuh homoseksual, tubuh anak, jadi tubuh gender, jadi gendered body. Karena tubuh kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang dikonstruksi, sesuatu yang kita tidak terima begitu saja. Masyarakat mendefinisikannya untuk kita, agama mendefinisikannya untuk kita, kultur mendefinisikannya untuk kita, dan seterusnya. Lalu saya membatasi dalam dua definisi. Spiritualitas adalah pencarian manusia akan Allah, jadi spiritualitas adalah perjalanan kita, sang insani ini mencari sang ilahi itu dalam setiap bagian hidup kita. Lalu seksualitas, saya katakan adalah pengalaman dan ekspresi insani manusia sebagai makhluk seksual sekaligus spiritual. Artinya, dari sudut pandang Kristiani sebenarnya yang seksual dan yang spiritual tidak mungkin dipisahkan. Persoalannya adalah yang seksual kita selalu cuma hubungkan dengan penis dan vagina. Dan di situ kesalahan banyak sekali orang. Karena kalau kita bicara tentang yang seksual adalah seluruh tubuh kita, apapun bentuknya tubuh kita itu, dan yang spiritualitas, yang spiritual itu justru kita temukan jejaknya dalam yang spiritual, yang seksual, dan yang seksual itu punya dimensi spiritual. Maka tidak mungkin kita memisahkan keduanya. Sumber yang saya gunakan dalam percakapan sore ini adalah pengalaman korban atau penyintas kekerasan seksual, gereja baik sebagai ajaran atau simbol atau tradisi, lalu teks. Teks Kristiani saya gunakan salah satunya tentu Alkitab, lalu ada lintas disiplin, ilmu-ilmu yang memengaruhi cara saya mempercakapkan fokus pada sore hari ini, dan juga menggunakan gender baik sebagai alat analisis maupun sebagai perspektif. Lanjut. Nah, di dalam Alkitab ada banyak sekali kisah kekerasan seksual. Saya tidak tahu seberapa banyak gereja terbiasa, khususnya gereja-gereja Protestan, membaca kisah ini lalu dipercakapkan di dalam, kalau di gereja itu biasanya ada kelas-kelas atau diskusi-diskusi Alkitab. Saya tidak tahu seberapa banyak atau seberapa seringnya diskusi-diskusi itu melihat tema-tema tersebut. Saya hanya menyusulkan 4 dari banyak yang lain, dan kenapa saya memilih 4 ini, karena eksplisit dia. Eksplisit dalam arti naratif kisah ini begitu kita baca, segera kita lihat, ada identifikasi bahwa memang terjadi kekerasan. Misalnya pemerkosaan Dina, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan tanpa nama, lalu Raja Daud merampas Batsheba dan merancang konspirasi untuk membunuh Uria, suami Batsheba sebelumnya, lalu pemerkosaan Tamar. Kisah-kisah ini oleh Phyllis Trible disebut text of terror. Jadi di dalam Alkitab itu banyak narasi-narasi teror yang menakutkan bahkan, dan oleh karena itu saya kira bagi banyak gereja ini hal yang sulit untuk diperkenalkan pada jemaat. Dan saya menyebut kisah-kisah ini adalah narasi trauma. Kenapa bagi gereja ini sulit? Karena ada asumsi bahwa kalau dia kitab suci, maka semuanya harus isinya yang suci-suci saja. Tapi saya memandangnya berbeda. Justru saya bersyukur bahwa Alkitab menceritakan ini. Artinya adalah Alkitab tidak menutupi bahwa ada realitas kekerasan seksual, dan karena itu direkam, dipilih, diputuskan menjadi bagian dari sederet sumber teks-teks suci kekristenan. Nah, oleh karena itu kalau Alkitab saja menceritakan berarti menuturkan, merekamnya, mendokumentasikannya. Pertanyaannya untuk gereja dan komunitas Kristen, kenapa kita tidak menceritakannya? Karena dengan menceritakannya kita mengatakan bahwa hal-hal yang disembunyikan itu harus dituturkan. Karena dengan menuturkan kemungkinan pertama kita bisa mencegah peristiwa itu terjadi lagi,
Lalu kedua, kita bisa melakukan atau memungkinkan proses pemulihan itu terjadi. Jadi cara saya memandang kenapa kisah-kisah itu ada di Alkitab dan kenapa penting dia dituturkan, ditafsir, karena dia menjadi bagian dari kekuatan gereja untuk mencegah kekerasan. Bagian dari kekuatan gereja untuk mengatakan kekerasan seperti ini harus dihentikan. Lanjut. Nah, terkait kekerasan seksual, saya menggunakan 3 kata, luka, tanda, lupa. Kenapa saya memilih simbol salib? Karena simbol ini yang sering sekali dipakai untuk pertama membenarkan atau mengabaikan kisah-kisah kekerasan. Dan oleh karena itu, ketika kita melihat salib sebagai simbol yang sudah berabad-abad digunakan sebagai simbol penderitaan, kita juga mesti hati-hati untuk menyadari bahwa seringkali simbol salib ini digunakan untuk mengabaikan, bahkan membiarkan, bahkan mengafirmasi terjadinya peristiwa kekerasan di dalam rumah tangga Kristen, termasuk di dalam komunitas Kristen yang lebih besar, termasuk di dalamnya gereja. Lanjut. Saya memilih 2 kata yang pertama, yaitu luka dan tanda. Tapi sebelumnya apa yang saya katakan tadi, ini di bagian kanan ada tulisan klaim yang sangat bermasalah. Misalnya, ketika ada perempuan yang menjadi korban kekerasan, bentuknya apapun, apalagi kekerasan seksual, lalu ke gereja untuk minta pendampingan, umumnya semoga tidak sampai sekarang meluas seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya tahu bahwa respons yang umum diberikan adalah itu adalah salibmu. Pikula. Jadi kata bear your own cross, carry your cross, pikul salibmu. Itu menjadi semacam tagline untuk orang-orang Kristen menghadapi penderitaan. Persoalannya beda ketika kekerasan itu bentuknya kekerasan seksual atau kekerasan pada seseorang yang ditimpakan pada seseorang karena identitasnya yang dia tidak bisa ubah, karena itu given. Nah, bayangkan kalau datanglah orang ini pada pendeta dan pendeta mengatakan itu salibmu pikula dan orang itu disuruh pergi. Semoga pada beberapa tahun terakhir hal ini tidak masif lagi terjadi karena saya lihat banyak gereja yang punya kesadaran tinggi sekali untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan. Tapi saya tidak punya data seberapa besarnya angka kesadaran tersebut. Nah, saya memilih gambar ini, lukisan dari Caravaggio. Saya biasa menggunakan lukisan ini juga dalam kelas teologi trauma yang saya ampu. Kisah ini terkenal di dalam Alkitab dan umumnya orang Kristen kenal Santo Thomas, yaitu salah seorang murid dari 12 Rasul Yesus yang dikenal karena keraguannya. Nah, ketika kita bicara tentang kekerasan seksual, kita bicara sebenarnya tentang 2 konsep, yaitu luka. Luka dari kata Yunani trauma, bentuk pluralnya traumata, lalu tanda dalam kata Yunani stigma atau pluralnya stigmata. Tanda atau stigmata itu menunjuk pada luka Yesus, luka pasca kematiannya, karena salah satunya yang dimunculkan di dalam lukisan Caravaggio ini, luka di lambungnya yang ditusukkan pada saat dia digantung di kayu salib dan beberapa saat sesudah dia meninggal, lalu untuk memastikan bahwa orang ini betul-betul mati, maka sang tentara Romawi menusuk lambungnya. Dan ini di dalam tradisi gereja menjadi salah satu peristiwa stigma atau stigmata yang luar biasa. Nah, kenapa 2 kata ini penting? Luka atau trauma dalam pengertian luka yang diderakan pada ingatan kita, pada batin kita. Luka yang tidak dengan segera kita lihat bentuknya. Jadi kalau seseorang mengalami kekerasan seksual, sebenarnya dia membawa 2 ini, yaitu luka dan tanda. Tanda bisa saja fisiknya, memperlihatkan bahwa ada bekas kekerasan seksual yang dilakukan padanya. Tapi ketika kita melihat pada konsep trauma, ketika luka di fisiknya itu pun pulih, belum tentu apa yang diderakan pada pikirannya akibat peristiwa kekerasan itu juga bisa pulih dengan segera. Selain itu, tanda ini juga menunjuk pada sebuah proses yang lain, yaitu kita tahu dalam bahasa Indonesia, stigma adalah sebuah label yang dilekatkan pada kita, umumnya pejoratif, umumnya negatif.
Maka jika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, apakah dia perempuan, apakah dia anak, apakah dia laki-laki, apakah dia homoseksual, dan seterusnya, orang akan segera menstigma korban ini untuk mengatakan bahwa karena dia melakukan A, maka dia deserve, maka dia layak menjadi korban kekerasan seksual. Dan kalau seseorang punya stigma itu dilekatkan pada dia, stigma itu tidak bisa hilang. Jadi stigma adalah tanda marks yang ada pada tubuh kita dan dia tidak bisa hilang. Bayangkan kalau korban kekerasan seksual itu membawa dua ini, yaitu luka yang tidak bisa dilihat karena dia melekat pada memori survivor ini atau penyintas, dan tanda yang dilekatkan padanya secara sosial. Dan kemudian dia ambil dan dia percaya stigma itu dan dia lekatkan pada dirinya sendiri. Lanjut. Umumnya respons dari seorang penyintas atau korban kekerasan seksual umumnya adalah lupa, mau melupakan. Umumnya adalah kita meyakini bahwa kalau kita lupa atas sebuah peristiwa, maka kita bisa melanjutkan hidup kita seakan-akan hidup kita itu bisa kembali sebelum sebuah peristiwa. Kira-kira mengerti begitu ya? Rema bisa cek yang saya maksud? Rema bisa paham? Oke, nah jadi kalau seseorang mengalami kekerasan seksual, respons atau reaksi pertama adalah memastikan bahwa saya akan baik-baik saja. Dan cara untuk mengatakan bahwa saya akan baik-baik saja adalah saya memastikan bahwa pikiran saya itu bisa saya atur agar saya lupa. Mungkin bisa berhasil. Lalu saya cari di dalam teks Alkitab, kata lupa jarang dipakai sebenarnya. Saya cek di dalam salah satu surat di Perjanjian Baru, kata lete ini atau leten itu adalah kata yang memang merujuk pada sebuah peristiwa yang tidak persis yang sedang kita bicarakan. Karena saya mau mencari tahu apakah memang kata lupa ini biasa digunakan. Tidak terlalu banyak. Kalaupun mau digunakan adalah dalam bentuk negatif dari kata mengingat. Jadi ingatlah, jangan sampai tidak mengingat, kira-kira seperti itu. Nah, artinya adalah bahwa di dalam kekristenan walaupun kata ini menjadi kosakata tapi dia tidak dominan. Bisa lanjut? Kata yang lain adalah nepente, juga lupa. Nah, kalau lete tadi itu pengertiannya adalah sebuah sungai, jadi kalau kita dapat air dari sungai itu kita pasti lupa. Nah, nepente ini adalah sesuatu yang juga bisa kita konsumsi untuk kita bisa melupakan penderitaan kita. Kita bisa melupakan rasa sakit kita akibat sesuatu yang terjadi pada kita. Jadi kedua kata ini sebenarnya lebih menunjuk pada pendekatan yang non-teologis. Pendekatan medis bisa. Ketika misalnya kita menggunakan painkiller kalau kita ada rasa sakit gitu, atau ketika otak kita sudah tidak mampu menanggung ingatan-ingatan yang mencekam akibat sebuah peristiwa, maka dokter entah termasuk psikiater mungkin akan memberi kita obat, ya, memberi kita obat untuk membuat otak kita, tubuh kita, otot kita itu bisa rileks sehingga kita bisa tidur. Itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk memberi instruksi pada tubuh kita agar bisa beristirahat. Nah, persoalan mendasar dari konsep lupa jika dihubungkan dengan dua kata tadi, tanda dan luka, itu adalah pada kekristenan. Dan ini ada pada slide berikutnya. Silakan, Rema. Persoalannya kekristenan itu adalah agama yang mengingat, karena salah satu simbol utama dari kekristenan adalah peringatan, mengingat, nggak boleh lupa. Dan setiap orang Kristen, setiap kali kita ibadah minggu, kata ingat tuh pasti dipakai. Apalagi kalau kita melaksanakan perjamuan kudus. Ada gereja-gereja Protestan yang melaksanakan ritual perjamuan kudus 4 kali setahun. Ada yang sudah mulai lebih rutin, lebih dari 4 kali. Ada gereja-gereja seperti Episkopal yang melaksanakannya setiap hari Minggu. Jadi bayangkan kalau setiap kali kita ke gereja, maka kata yang kita dengar adalah ingat. Padahal tubuh kita, padahal kita berupaya, kita meyakinkan diri kita bahwa kita bisa melupakan sebuah peristiwa yang sangat tragis
yang sudah mengubah hidup kita. Berikut. Nah, kata mengingat ini menurut saya menjadi sangat penting. Ini saya ambil lukisan dari Hetki dari Tiongkok. Dia menafsirkan Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 ketika Yesus bercerita sebenarnya tentang akhir zaman, dan tanda akhir zaman itu ketika dia mengidentifikasi, dia menyamakan dirinya dengan orang-orang terpinggir. Ini yang mesti diingat oleh orang Kristen, oleh gereja, ini biasa dikhotbahkan, bahwa salah satu inti dari pengajaran Yesus adalah ketika dia menyamakan dirinya dengan orang-orang yang tertindas. Jadi di dalam kisah itu dia membuat perumpamaan, ada yang bertanya, kau di mana? Kok kami nggak kenal kau? Itu kira-kira pertanyaannya. Lalu Yesus menjawab, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, identifikasi Tuhan pada sang menderita ini sangat sentral di dalam Injil Matius. Dan bukan hanya satu arah, tetapi sebaliknya. Jadi ketika dia mengatakan, apapun yang kamu lakukan pada orang yang lapar, orang yang haus, orang yang butuh minum, orang asingnya bukan foreigner, orang asingnya adalah stranger, bahkan alien, orang yang kita tidak tahu dari mana, tidak punya tempat tinggal, tidak punya apa-apa. Dan orang-orang seperti ini yang membutuhkan rumah untuk ditinggali. Lalu ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Lalu Hetki menafsirkan teks ini dengan menggambar lukisan Tuhan sedang disalib dan ada tubuh telanjang, dan tubuh telanjang itu menarik karena tubuh itu digambarkan sebagai tubuh perempuan, lalu menor sekali, ada make up dan sebagainya. Dia merefer pada pekerja seks di Asia yang menjadi korban dari perdagangan perempuan pada saat itu. Lalu dia menggambarkan ada orang yang dipenjara dan seterusnya. Jadi kisah ini tidak bercerita tentang orang-orang yang hidupnya baik-baik saja. Kisah ini bercerita bahwa Tuhan mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang menjadi korban. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi. Dalam 1 Korintus, salah satu surat dalam Perjanjian Baru, ini yang sering dipakai sebagai formulasi. Kalimat yang diucapkan pendeta atau imam dalam perayaan perjamuan kudus. Ketika simbol roti dan anggur itu dilihat sebagai, diimani sebagai simbol dari tubuh Tuhan dan dari darah Tuhan yang sudah ditumpahkan ketika ia dihukum, digantung di kayu salib. Inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kenapa saya memilih teks ini dengan teks Matius tadi? Untuk mengatakan bahwa ketika Tuhan mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, dia tidak bicara metaforis sebenarnya. Dia bicara tentang tubuh historis, tubuh orang-orang terpinggir. Dan untuk percakapan kita sore ini, saya mengamini bahwa tubuh yang dia maksud juga adalah tubuh para korban kekerasan seksual. Bayangkan jika pendeta berkhotbah dan melayani di dalam ibadah perjamuan kudus, lalu secara eksplisit ini dikatakan. Ini yang tidak pernah saya dengar. Setidaknya belum pernah saya dengar setiap kali saya beribadah di gereja-gereja di Indonesia. Ketika kata inilah tubuhku, inilah darahku dilihat sebagai suara yang secara eksistensial Tuhan sampaikan, dan dia tidak menunjuk pada tubuh asal tubuh, tapi tubuh historis, yaitu tubuh yang menderita. Yang dia jelas menyatakan pada Injil Matius tersebut. Nah, yang saya lakukan ini adalah membaca dua teks dalam Alkitab secara lintas. Ini yang disebut pendekatan intertekstual. Lanjut. Nah, tubuh yang mengingat artinya juga adalah tubuh penyintas kekerasan seksual. Ketika sang penyintas mau melupakan, mungkin saja dia bisa beberapa saat melupakan peristiwa itu. Tapi tubuhnya enggak.
tubuh yang menjadi korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual, akan selalu menjadi tubuh yang mengingat. Sebentar saya akan jelaskan kenapa. Dan disinilah persoalan ketika kita bicara tentang kekerasan seksual. Kita tidak bicara tentang satu kali peristiwa lalu sudah beres, selesai, dan sebagainya. Enggak. Karena ini sebuah fenomen yang sangat kompleks. Ketika seorang korban dalam rangka coping, dalam rangka bertahan hidup, dia meyakinkan dirinya bahwa dia bisa lupa. Dan kalau dia lupa, hidupnya akan baik-baik saja. Tapi tubuhnya mengingat. Bagaimana itu tubuh yang mengingat? Lanjut. Tubuh yang mengingat adalah tubuh, kalau kita lihat seluruh tubuh kita, tubuh yang sebenarnya lahir dari memori kita yang terluka. Memori yang terluka artinya adalah otak kita itu kan kompleks sebenarnya. Dan kalau kita studi, kalau rekan-rekan yang hadir sore ini ada yang berlatar belakang psikologi, lalu neuroscience misalnya, mengerti bahwa otak manusia itu kompleks. Tapi pada saat yang sama, kompleksitas otak itu ketika dipelajari, dia memberi banyak informasi kepada kita. Sejauh mana korban kekerasan seksual itu bisa menuju proses pemulihan atau tidak. Ketika seseorang yang menjadi korban berusaha melupakan, pada saat yang sama tubuhnya malah memberi signal yang berbeda. Tubuhnya memberi tanda yang berbeda. Stigmata itu memberi tanda yang berbeda. Artinya adalah orang yang menjadi korban kekerasan seksual adalah orang yang pada dirinya sendiri pernah mengalami kematian. Saya mengingat cerita dari Susan Brison. Saya tidak tahu kalau saya angkat bukunya apakah bisa dilihat. Susan Brison adalah seorang dosen filsafat berbasis di Amerika Serikat. Lalu ketika dia dan suaminya lagi mengambil cuti di Prancis, dia waktu itu sedang menulis atau tidak, tapi mereka mengambil cuti di Prancis di sebuah kota kecil di pinggiran kota Paris. Pagi hari Susan lari pagi, di dekat rumah mereka tuh ada hutan kecil dan dia sendirian karena suaminya lagi ada tamu. Lalu ketika dia berlari gitu, olahraga pagi, dia diserang sampai hampir mati. Jadi sexually abuse, diperkosa, lalu rupanya pelaku kekerasan itu mencoba menghilangkan jejak. Jadi Susan sampai mengalami koma akibat kekerasan yang luar biasa terjadi padanya. Dan dia dibawa ke rumah sakit, dia survive. Kurang lebih 10 tahun kemudian dia menghasilkan buku ini yang judulnya adalah Aftermath, jadi pasca kekerasan tersebut. Nah, Susan mengatakan begini, sebenarnya saya sudah mati 10 tahun yang lalu. Itu dia menunjuk pada peristiwa dia diperkosa. Jadi kekerasan seksual yang terjadi pada seseorang adalah sebuah peristiwa kematian. Bahwa orang itu hidup sesudahnya, kita harus hati-hati. Karena hidup sesudah peristiwa kekerasan, jika orang itu hidup, tapi tidak ada koneksi antara memorinya dan tubuhnya, itu berarti dia menjalani level coping. Nah, di dalam teologi Kristen, ini semua harus dihubungkan kembali. Karena yang seksual dan yang spiritual itu tidak boleh pecah. Kalau seseorang mengalami kekerasan seksual, sebenarnya yang dimatikan adalah spiritnya, rohnya. Dan kalau itu terjadi, maka kita mengalami di sekitar kita, di lingkungan kita, di dalam diri kita sendiri, di dalam komunitas kita, adalah orang-orang yang bernafas tapi tidak hidup. Oleh karena itu, yang saya tawarkan sore hari ini adalah sejauh mana di dalam teologi Kristen, di dalam kekristenan, kita bisa menawarkan sebuah proses agar tubuh yang akan selalu mengingat itu bisa connect kembali dengan memori kita. Lanjut. Nah, tubuh yang mengingat itu terkait, ini bagian kedua yang saya masukkan sumbernya, saya ketemu ada ini bahasa Indonesia, bahwa ketika kita mengalami kekerasan seksual, sebenarnya kita mesti menyadari bahwa limbik system kita, bagian otak kita itu, yang mengatur emosi kita, takut, marah, dan seterusnya itu shutdown. Dan ketika shutdown, maka memori yang terjadi sebenarnya atas peristiwa itu tersembunyi. Jadi kita tidak punya kata, kita tidak punya cukup kosakata untuk menceritakan apa yang terjadi. Kalau ini terjadi pada anak-anak, anak-anak tidak cukup punya kosakata untuk menceritakan. Kalau terjadi pada orang dewasa pun, kita tidak cukup punya kalimat, tidak cukup punya horizon untuk mengatakan ini yang terjadi pada saya.
Ini yang saya rasakan. Kenapa? Karena tubuh kita shutdown. Tubuh kita shutdown, limbic system kita juga shutdown. Ini yang membuat di awal tadi saya katakan, bisa saja survivor itu ketawa. Bisa saja ketika dia diinterogasi atau diajak bercakap, dia tidak menunjukkan ekspresi kesedihan seperti kalau ada orang lain yang meninggal. Itu berbeda dan kita tidak bisa menganggap ini sebuah peristiwa yang normal sehingga responsnya harus normal. Oleh karena itu, peristiwa kekerasan seksual menjadi sangat kompleks karena untuk proses pulihnya harus multidisiplin, harus lintas disiplin. Dan fungsi agama justru untuk kekristenan saya rujuk pada Bessel van der Kolk, karena tubuh kita itu akan selalu mengingat, kita harus buat koneksi kembali dengan limbic system kita yang mengatur emosi kita, maka kita mesti mencari sumber di dalam kekristenan untuk sore ini, apa yang bisa kita lakukan agar orang bisa melakukan koneksi, rekoneksi itu kembali antara tubuhnya yang sudah menjadi situs pertarungan itu, situs kekerasan itu, dengan memorinya yang sedang terblok. Nah, Bessel van der Kolk mengusulkan, dia neuroscientist, dia juga psychiatry, lalu mengatakan salah satunya yoga, salah satunya juga adalah seni. Kenapa? Karena untuk membuat itu semua terhubung, kita harus membiasakan tubuh kita kembali untuk berkomunikasi, memberi informasi apa yang telah terjadi. Nah, salah satunya untuk menurut Van der Kolk, untuk orang-orang yang biasa menyanyi ini penting. Dan untuk orang-orang Kristen biasanya mereka ikut paduan suara di gereja, itu penting. Karena kalau kita nyanyi paduan suara, kita kan mendengar suara kita dan suara orang lain. Dan harmoni itu ternyata penting, bagian dari proses pemulihan. Karena harmoni itu membuat kita bisa fokuskan perhatian kita pada suara yang kita dengar, berarti kita memberi informasi pada limbic system kita, pada emosi kita yang tertutup itu, pada ingatan kita yang tertutup itu, bahwa kita ada di sini, kita aman. Dan karena itu komunikasi bisa dilakukan. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah saya memperlihatkan bahwa bagian dari proses pemulihan itu adalah bagian dari apa yang saya sebut spiritualitas. Saya membuatnya dalam beberapa tahap, yaitu apa yang disebut dalam Kekristenan imago Dei, ini adalah citra Allah. Bahwa semua manusia, seluruh ciptaan itu adalah citra dari Allah, kehadiran Allah. Nah, saya mengambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40, ini orang Kristen semua tahu, karena ini adalah inti dari iman Kristen, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, itu hukum yang pertama, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biasanya kita membacanya di gereja itu sampai pada titik tadi, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita lupa lanjut. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini sebenarnya Yesus juga merujuk di bagian yang lain, hukum itu dibuat untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk hukum. Agama itu tidak boleh legalistik. Agama itu mesti spiritual. Kenapa? Karena dia bicara tentang kompleksitas hidup kita sebagai manusia. Jadi kalau kita membuat hukum, hukum itu untuk memastikan manusianya baik-baik saja. Bukan manusia memastikan bahwa hukum itu baik-baik saja. Jadi jangan terbalik. Ini yang ditentang oleh Yesus. Dan oleh karena itu, kenapa hukum kasih penting? Karena hukum kasih bicara tentang mengasihi Tuhan Allah. Itu tidak mungkin tanpa mengasihi sesama, tidak mungkin mengasihi sesama tanpa mengasihi diri kita. Artinya, tidak mungkin kita melakukan kekerasan terhadap orang lain, karena di dalam diri orang lain itu, kita menemukan Kristus. Kalau kita melakukan kekerasan pada sang lain itu, siapapun dia, apapun gendernya, apapun agamanya, tidak beragama sekalipun, di dalam diri dia, kita bertemu dengan dia tadi yang di kayu salib, mengatakan, apa yang kau lakukan pada orang-orang ini, kau lakukan padaku. Pada basis dari kekristenan adalah kita tidak boleh melakukan kekerasan. Karena kalau kita melakukannya berarti kita membunuh Allah itu sendiri. Lanjut. Empati, salah satu dimensi dari spiritualitas yang memulihkan, Mayra Rivera mengatakan bahwa relasi kita dengan orang lain itu sebenarnya mendekatkan kita pada Allah. Jadi yang sosial itu
pun berarti yang teologis, dan tidak mungkin kita mendekatkan diri kita pada Allah kalau kita tidak membina relasi dengan orang lain. Dan ini arti kata empati. Saya sudah beberapa kali menceritakan konsep ini. Empati menunjuk pada kesediaan kita membuka hati kita untuk orang lain. Hanya itu caranya. Kalau kita mau berelasi, kalau kita mengatakan kita rajin beribadah dan seterusnya, tapi hubungan kita dengan orang lain buruk, ini menjadi anakronistik, tidak cocok dia. Lalu Thomas Ryan mengatakan tubuh manusia adalah teks yang sakral di dalam seluruh narasi ciptaan Allah yang lebih besar. Lalu Henry Nouwen, ini semua sumber Kristiani, Henry Nouwen seorang Katolik mengatakan kehidupan spiritual tidak menarik kita dari dunia, nggak usah cari-cari sorga. Karena di dalam kekristenan diyakini Allah sangat mengasihi dunia ini. Dan di dalam dunia ini kita harus tinggal untuk mengatakan bahwa kita menjalin relasi dengan seluruh ciptaan Allah, karena hanya dengan itu kita bisa mengatakan bahwa kita dekat pada Dia. Lanjut, tidak lama lagi akan segera habis, teman-teman tolong sabar. Yang terakhir, saya lupa apakah ini yang terakhir atau bukan, resilience, saya biasa artikan daya lenting atau daya juang. Saya ambil kata ini karena sebenarnya kata ini sangat penting. Dan untuk gereja, salah satu teks yang sering dipakai, ini teks utama adalah Alkitab. Yang sering kita lupakan, Alkitab itu dianggap sebagai teks yang sudah selesai, tidak boleh lagi kita mengutak-atik teks ini, tidak boleh lagi kita tafsir. Teologi Kristen tidak begitu. Alkitab mesti ditafsir. Dan untuk konteks ini, Alkitab adalah teks tentang trauma dan sintas. Saya katakan text of trauma and survival. Ini dari David Carr. Jadi di dalam Alkitab ada kisah kekerasan, ada kisah sintas, ada kisah survival. Lalu ada kisah kematian, ada kisah penyaliban, ada kisah ratapan, dan seterusnya, tapi juga ada kisah kebangkitan. Oleh karena itu, merujuk pada Shelley Rambo bagian yang kedua, Alkitab juga menyimpan narasi tentang trauma. Trauma artinya luka yang tertinggal. Itu dia. Trauma adalah luka yang tertinggal akibat kekerasan seksual itu untuk konteks sore ini. Tapi pada saat yang sama, luka itu berbicara juga tentang hidup yang menolak patah di hadapan kekerasan seksual itu. Jadi dimensinya itu menjadi selalu paradoks. Kisah-kisah di dalam Alkitab. Tidak pernah dia satu dimensi. Lanjut. Spiritualitas yang menubuh, kalau saya bisa kembali pada yang pertama, ketika saya bicara sebagai makhluk seksual adalah makhluk spiritual, saya bicara tentang tubuh, saya bicara tentang luka, tanda, dan lupa yang tidak mungkin kita lakukan. Pada akhirnya spiritualitas memulihkan itu adalah spiritualitas yang menubuh. Kemana dia? Kembali ke tubuh. Ini peristiwa pasca kebangkitan Yesus. Ketika ia menemui para murid yang sedang sangat ketakutan karena mereka tidak tahu Tuhan mereka ada di mana. Dan dia datang, menyapa dan mengatakan Shalom Aleichem, Assalamualaikum, damai sejahtera, Shalom. Lalu ketika dia sudah meyakinkan para murid bahwa inilah dia. Lalu lukisan tadi ketika Thomas mau mengecek apakah ini betul-betul dia mengumpulkan para muridnya dan dikatakan mengembusi mereka. Ini dalam bahasa Yunani sangat intimate ketika Tuhan mendekati para murid dan memasukkan nafas ke dalam diri mereka supaya mereka bisa bernafas lagi melawan dan mengatasi ketakutan mereka, dan Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus. Dan ini keyakinan saya bahwa di dalam nafas yang kita miliki, nafas itu kan bukan milik kita, nafas itu given, sesuatu yang diberikan, hadiah yang diberikan. Dan nafas itu milik Tuhan karena nafas itu adalah Allah sendiri. Dan kalau di dalam diri setiap ciptaan, bahkan di seluruh ciptaan, ada roh Allah, kita nggak boleh mematikan. Karena di dalam setiap kehadiran orang lain, roh itu ada. Bayangkan kalau kita melihat orang lain, itu adalah sebagai manifestasi kehadiran sang roh, kehadiran Allah. Siapapun dia. Nggak mungkin. Kita tidak mungkin melakukan kekerasan itu. Lanjut. Dan apa yang harus dilakukan banyak, saya kira ini tidak usah saya sebutkan. Nanti dalam percakapan kita bisa kembali ke sini, tapi saya mau refer beberapa. Saya bercakap dengan rekan saya, Pendeta Albertina, ketika saya tanya apakah ada evaluasi tentang bagaimana kekerasan seksual ini menjadi bagian dari percakapan gereja. Kata Pendeta Obe, belum banyak gereja yang mau bicara tentang ini, bahkan sebenarnya perlu ada peraturan kalau
Pendeta OB bilang mesti ada SOP. Kalau saya bilang kalau gitu mesti ada tata gereja. Di dalam tata gereja itu dimasukkan. Lalu gereja belum banyak yang melihat bahwa upaya-upaya memastikan untuk mendorong disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai tanggung jawab kita sebagai warga gereja. Dan ini menurut saya adalah tanggung jawab publik kita. Menggereja berarti menjadi bagian dari bangsa. Dan ada beberapa hal yang lain saya kira bisa kita percakapkan. Dan yang paling terakhir, slide ini adalah, ini ada informasi, kalau ada yang butuh informasi tentang Women's Crisis Center, di sini Pendeta Albertina dan rekan-rekan terlibat. Ini bagian dari Sinode Gereja Kristen Pasundan berbasis di Bandung, sudah banyak bekerja dengan penyintas kekerasan, termasuk yang banyak adalah kekerasan seksual. Lalu Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia, Perwati, yang sudah baru saja berusia 25 tahun, anggotanya tersebar di seluruh Indonesia, bisa bercakap, bisa melihat bagaimana proses-proses ini bisa dilakukan untuk melakukan yang terbaik bagi para korban dan penyintas. Demikian dari saya, rekan-rekan. Terima kasih Ibu Septemi atas penjelasannya yang luar biasa. Wah, saya kayak apa ya? Mind blowing lagi. Mind blowing banget karena saya setuju sih Bu, karena belum banyak gereja yang mau bahas tentang hal-hal seperti ini. Dianggapnya ini isu yang mungkin dianggap sensitif banget, atau ya mereka belum banyak lah yang mau membahas ini. Apalagi tadi saya juga dapat apa ya, pemahaman baru mengenai seksualitas dan spiritualitas, bagaimana itu interconnected satu sama lain, dan bagaimana kita yang atau korban-korban penyintas, korban-korban kekerasan seksual ini bisa pulih dengan adanya perbaikan dari maksudnya dari sisi spiritualnya. Dan juga saya setuju banget Bu tadi ketika Ibu bilang ketika orang sekali udah ngalamin kekerasan seksual itu artinya kematian gitu. Karena memang mungkin ngerasanya udahlah bisa lupa gitu, tapi ternyata masih mungkin di saat-saat tertentu itu ke-trigger lagi gitu. Dan saya juga setuju dengan statement Ibu tadi mengenai hukum yang paling penting itu selain kita mengasihi Tuhan juga itu nggak mungkin terjadi kalau kita nggak mengasihi sesama dan diri kita sendiri. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ke Jubaida sebentar. Ini ada Mbak Fenty Yusana. Mbak Fenty bertanya, Jubaidah boleh bertanya dong, bagaimana cara menolong korban pemerkosaan kepada anak perempuan berusia 8 tahun yang traumanya terus terbawa hingga usia dewasa karena yang bersangkutan masih trauma. Saya jawab sekarang atau dikumpul? Boleh langsung jawab sekarang aja Bu, biar nggak lupa. Ya, saya tidak tahu tadi pertanyaannya korbannya yang survivornya sekarang usia berapa? Iya. Kalau kejadiannya kan masih cuma kecil kayaknya, ya. Dia cuma bilang bahwa masih terbawa hingga usia dewasa. Ya, nah saya studi trauma dan ini yang masih jarang masih jarang dipahami di banyak komunitas, bukan cuma komunitas Kristen, bahwa ketika kita bicara satu kasus kekerasan dan kekerasan itu terjadi satu kali, kita sedang, apalagi kalau kekerasannya, saya kata apalagi ya, kenapa? Karena walaupun saya tidak membuat hierarki bahwa ada kekerasan yang lebih oke, ada yang tidak oke, bukan itu maksud saya. Tapi ada pengalaman fisik yang berbeda. Ketika bentuk kekerasan itu dalam bentuknya misalnya pemerkosaan, lalu bentuk-bentuk sexual assault yang lain. Itu responsnya juga tidak persis sama. Nah, yang mau saya katakan adalah gini, kalau kita mendengar atau menghadapi kasus kekerasan pada satu orang, dan kasus itu terjadi satu kali pada orang itu, kita sebenarnya sedang berbicara rentang waktu minimal 10 tahun. Jadi bukan 1-2 minggu. Kita bicara minimal 10 tahun efek dari peristiwa itu. Jadi kalau kita tidak punya pengertian ini, berarti kita sedang, bayangkan kalau ini 1 kali 1000. Kenapa saya bilang 1000? Kan angka dari Jurnal Perempuan naik terus.
Dan kalau ini tidak kita respons, maka kita sedang membangun sebuah komunitas yang traumatis. Kalau kita sedang membiarkan komunitas traumatis terjadi dan kita tidak melakukan apa-apa, berpuluh-puluh tahun kita akan bangun ini. Lalu pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan? Melakukannya mesti lintas disiplin. Kenapa? Karena usia rentang ya, trauma itu sudah terlalu panjang. Jadi tidak bisa pendekatan misalnya kalau dia beragama Kristen hanya datang ke pendeta, lalu kalaupun dia datang ke pendeta karena percaya, maka pendetanya yang harus membackup dirinya. Membackup dirinya artinya pendeta tidak cukup lagi hanya dengan ilmu teologi yang dia miliki. Mesti ada lintas disiplin, perspektif psikologis. Kalau di jemaatnya ada psikolog, berkonsultasilah dengan psikolog itu. Sehingga bisa dilakukan tahap yang konsisten untuk memastikan proses berpulih ini terjadi. Dia tidak mungkin cepat. Dan proses berpulih itu pun tidak mungkin hanya satu model, hanya satu arah. Tapi artinya adalah intervensinya, kalau tadi dia pergi ke pemimpin agama misalnya, atau pergi ke medis, pendekatan medis itu juga harus holistik. Dan kalau holistik itu misalnya tadi saya mengusulkan art dan sebagainya, itu salah satu dari bagian pendekatan yang sangat komprehensif dan itu bisa menolong. Cuma waktunya nggak singkat. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan kedua dari Yeremia. Jubaidah mau tanya dong, sejauh ini kan nggak ada jaminan ya bahwa pendeta perempuan juga selalu memiliki keberpihakan terhadap perempuan, apalagi perempuan korban kekerasan seksual. Sebagai dosen teologi, boleh nggak diceritain seberapa mendalam teologi feminis ini diajarkan di sekolah-sekolah teologi di Indonesia, dan bagaimana sekolah-sekolah teologi di Indonesia itu memperlengkapi para calon pendeta, laki-laki maupun perempuan, dengan pemahaman yang favorable bagi para penyintas kekerasan seksual. Ya, terima kasih pertanyaan dari Yeremia. Saya kira ini pertanyaan penting, karena ini memperlihatkan peran institusi pendidikan teologi yang menyiapkan para calon pendeta. Dan ini pekerjaan besar. Pertama, beberapa hari kemarin kami baru berdiskusi dalam rangka ulang tahun Perwati itu, juga salah satunya apa yang bisa dilakukan di sekolah teologi. Kalau kita menggantungkan hanya pada satu mata kuliah, bayangkan tidak mungkin kita selesaikan. Apalagi kalau satu mata kuliah itu hanya ditawarkan dalam 4 tahun kurikulum S1 misalnya hanya 1 kali. Gitu. Nah, artinya adalah ini harus masif dan komprehensif pendekatannya untuk membangun kapasitas tersebut. Nah, saya memberi contoh SKFT Jakarta bukan promosi, tapi karena saya di situ, karena tadi saya sudah siapkan bukunya, karena saya bayangkan ada pertanyaan. Jadi selain mata kuliah, kami juga buat apa yang disebut TAK, itu tim anti kekerasan. Lalu pada tahun 2011 atau 2012 peraturannya sudah selesai dan itu disosialisasikan. Artinya ini mengikat kami semua di dalam kampus. Sampai pendefinisian apa itu kekerasan, apa itu bullying, apa itu kekerasan seksual dan seterusnya, apa yang harus dilakukan. Dan sekolah ini serius melakukan itu. Setiap kali masa prospek misalnya orientasi mahasiswa-mahasiswi baru, salah satu agenda dari kegiatan itu adalah memperkenalkan dokumen ini dan juga memperkenalkan kepada dan mengingatkan kepada semua yang lain bahwa kita diikat oleh aturan tersebut. Dan ada beberapa tahap ketika ditemukan bahwa terjadi tindak kekerasan atau terjadi tindak kekerasan seksual dan seterusnya, kami sudah punya tahap-tahap apa yang harus dilakukan. Dan kalau tidak ada proses pidana, tapi yang dari segi kampus itu bisa dikeluarkan. Gitu. Nah, ini menjadi tanda keseriusan. Tapi yang sifatnya preventif itu terus dilakukan, membangun kesadaran, dan membangun kesadaran itu tidak mudah. Betul bahwa ada juga pendeta perempuan yang tidak memperlihatkan keberpihakan, karena siapapun kita menjadi korban dari patriarki. Karena sebagai sistem dia menutupi kita semua. Jadi bagaimana manifestasi dari patriarki itu sebagai sebuah sistem yang menjadikan yang maskulin itu di atas dari semuanya, bagaimana kita termanifestasi nilainya pada kita itu berbeda-beda.
Dan salah satu intervensi yang dilakukan memang adalah menyadarkan bahwa kita semua tidak bebas nilai. Kita tidak bebas dari patriarki. Oleh karena itu, dan saya tidak bebas dari itu. Ketika saya melakukan A, misalnya hendak mengambil keputusan, saya kan selalu cek dan recheck. Baik pada diri saya, pada rekan saya, apakah yang kita lakukan ini memang dalam rangka menghantam sistem itu, dan pada saat yang sama kita mau melakukan transformasi. Dan betul kata Yeremia bahwa proses pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting untuk memastikan kekerasan seksual itu bisa di-stop. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini kalau kita baca koran lagi, tetap aja ada kasus kekerasan seksual. Betul, gitu. Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Tapi ngomong-ngomong, tadi Ibu juga sempat nyebut soal patriarki ya, Bu. Ini ada pertanyaan juga nih. Jubaidah mau tanya dong, bagaimana patriarki di dalam Alkitab atau kekristenan mengingat kekerasan terhadap perempuan meningkat dengan adanya kultur patriarki, karena ini jarang dibahas oleh gereja. Terus ada yang masih pertanyaannya agak mirip-mirip nih, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu terkait teks pengorbanan Ishak sebagai seorang anak tunggal di Gunung Moria? Apakah ini termasuk dalam tindakan kekerasan? Dan juga bagaimana tanggapan Ibu tentang isu misoginistik dalam Alkitab terkait uang mahar, gundik, dan poligami berlebihan, contohnya Salomo. Satu lagi ya, Bu. Ini agak mirip-mirip pertanyaannya. Selain ayat yang soal hukum kasih ya, Bu, ya, yang sering disebutkan, ada satu ayat yang nggak kalah populer juga yang menyebutkan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, yang dari surat Korintus. Nah, ini dari Ignacia Glory, dia bertanya, saya beberapa kali menghadapi situasi di mana ayat ini justru digunakan sebagai justifikasi bagi perempuan untuk menjaga tubuhnya baik-baik, termasuk menggunakan baju yang dianggap pantas untuk menghindari pelecehan. Bagaimana Ibu menanggapi hal-hal seperti ini? Itu dulu. Masih banyak pertanyaan yang lain. Nanti kita lanjut pada sesi-sesi berikut. Oke. Terima kasih ya teman-teman untuk pertanyaannya. Saya seperti sedang kasih ini ya, ceramah agama sore hari. Nah, tentang patriarki dan gereja. Gereja adalah manifestasi dari patriarki. Kalau ada yang nggak setuju sama saya nggak apa-apa. Tapi bahwa demikian. Gereja adalah manifestasi dari patriarki dan kita mesti sadar itu. Saya sadar itu ketika saya memilih menjadi pendeta. Mungkin waktu saya ditahbis belum terlalu sadar gitu, belum sadar banget. Tapi semakin hari semakin sadar bahwa saya ada di dalam sistem tersebut. Dan institusi pendidikan kita banyak sampai sekarang. Institusi pemerintah juga. Jadi kita tidak bebas. Okay? Nah, artinya adalah kalau kita mau memastikan bahwa sebuah sistem yang di dalamnya kita bekerja dan kita terhisap di dalamnya, apakah sistem itu mematikan kita dan kreativitas kita? Saya kira tidak. Dan banyak perempuan di dalam gereja yang berusaha meruntuhkan sistem itu dengan beberapa lapis. Tidak bisa langsung kan? Nah, gereja-gereja Protestantisme salah satunya adalah yang akhirnya berhasil memastikan bahwa perempuan mesti bisa ditakbis jadi pendeta. Ini salah satu tanda bahwa sebuah wacana yang mengatakan perempuan lebih rendah dari laki-laki itu bisa diruntuhkan. Apakah kemudian persoalannya beres? Tidak. Karena tadi misalnya pernyataan Yeremia, ada juga pendeta perempuan yang tidak peka, tidak mau berempati dengan perempuan yang lain. Karena manifestasi itu luar biasa sekali wujud dari sistem patriarki tersebut. Nah, lalu pertanyaannya adalah sejauh mana sistem yang seperti itu justru dibicarakan di dalam gereja ketika kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap kelompok-kelompok gender yang lain, kekerasan terhadap kaum difabel, kekerasan terhadap anak, dan seterusnya, dibicarakan atau tidak? Tidak umum dibicarakan. Tadi yang saya rujuk berapa kisah itu, teman-teman di sini yang ada yang Kristen, coba cek ke gereja masing-masing. Pernah nggak dengar itu dikhotbahkan? Nggak usahlah penelahan Alkitab ya. Remaja, pernah nggak dengar itu dikhotbahkan? Cuma cerita yang Bathsheba doang, Bu. Yang lainnya belum. Tapi diceritakan nggak bahwa cara, kalau teks Ibraninya itu
Itu Daud melakukan kekerasan loh, kekerasan seksual pada Batsheba. Cara dia melihat Batsheba. Itu enggak. Konteksnya enggak kayak gitu yang diceritain. Pasti kan? Tidak gitu. Ya. Kenapa? Ini artinya yang kedua, tafsir. Jadi hermeneutika. Tafsir itu mesti diperkenalkan, salah satunya tafsir feminis. Dan ini yang saya lakukan secara intensif, secara intensional sejak tahun 1997. Ketika saya masih mahasiswa S2 waktu itu, saya jadi mentor di Asrama Putri. Saya dilatih di Thailand oleh Dewan Gereja Asia, pertama kali dilatih di situ untuk membaca Alkitab dengan mata baru. Dan walaupun saya bukan ahli studi biblika, tapi karena saya suka mengutak-atik teks, ketika saya kembali ke Jakarta, saya waktu itu mentor di Asrama Putri, maka adik-adik saya waktu itu masih S1, fresh, baru dari SMA mereka masuk S1, saya uji coba, mereka jadi kelinci percobaan, berhasil saya, karena tadi saya lihat ada beberapa di sini yang hadir, mereka, artinya kita mesti melakukannya dengan sabar, tapi harus tekun dan konsisten, nggak boleh putus. Cara saya memperkenalkan feminisme tidak pernah dengan menggunakan kata feminis, itu pertama kali, nggak pernah. Saya pakai langsung mari kita baca Alkitab, tapi tafsirnya sudah tafsir feminis. Artinya adalah kita pembaca mengidentifikasi dirinya dengan korban di dalam teks, lalu mengajukan pertanyaan yang tidak bisa diajukan sang korban karena sang korban dalam teks dibunuh kan, sang korban dalam teks disuruh diam, maka kita mesti mengimajinasikan bahwa kita adalah sang korban yang survive dan pertanyaan apa yang mau kita ajukan, apa yang mau kita lakukan jika korban itu hidup seperti sekarang. Maka kisah itu menjadi relevan untuk kisah-kisah pada masa kini. Saya pernah membaca kisah Hagar di Kitab Kejadian pada saat saya menulis tesis tahun 98, 97, 98, dan saya membaca Hagar berdampingan dengan kisah Nasiroh. Nasiroh waktu itu adalah ikon dari survival tenaga pekerja migran perempuan di Arab Saudi. Dia berhasil pulang. Dan saya membaca dua kisah ini, Nasiroh, Hagar, dan saya sebagai perempuan Kristen. Jadi kreativitas itu mesti muncul, gereja harus melakukannya. Apakah kita bisa mulai dari sekolah teologi? Ya, mahasiswa-mahasiswa kita semangat, begitu pulang ke gereja, sinodenya suruh diem. Itu berarti kita bicara kekerasan seksual, kita bicara upaya mentransformasi, kita bicara tentang kuasa. Pasti bicara tentang power. Oleh karena itu kita mesti mentransformasi power. Inilah tadi yang dibicarakan untuk pertanyaan terkait tubuh dan kisah-kisah di dalam Alkitab. Kisah Salomo, poligami, misogini, dan seterusnya itu banyak sekali di dalam teks tersebut. Bahkan yang tidak kita sadari, Efesus 5. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ini di mana-mana dikhotbahkan di gereja, khususnya pemberkatan nikah. Kalau ada teman-teman di sini mau menikah, jangan pakai Efesus 5. Ini pernyataan saya. Kenapa? Kalau pendetanya tidak melakukan tafsir feminis, itu membenarkan istri harus tunduk. Dan tahun 2000 kalau nggak salah, waktu itu Nur Afni Oktavi, ada yang ingat kisah dia menjadi korban kekerasan dari suaminya yang pendeta. Saya salah satunya diajak menjadi penanggap dari kisah yang dia sampaikan, ada dari segi hukum, dari segi psikologi, dan dari teologi. Lalu ada penanggap yang mengatakan, kalau saya sebagai Ibu Nur Afni, saya tunduk aja, lalu dia rujuk pada Efesus 5. Jadi biarpun saya mati nggak apa-apa, yang penting saya patuh pada suami yang adalah wujud dari Allah itu sendiri. Di saat itu saya langsung lawan. Dan saya mengatakan, Anda mesti melihat penulis Efesus 5, tafsirnya. Penulis Efesus 5 tidak membenarkan kekerasan, dan karena itu jangan pakai teks itu. Cuma saya sengaja tidak bahas di sini karena agak ribet membahas teks, jadi saya tadi kasihnya yang narasi. Lalu ayat tentang tubuh adalah bait Allah, betul, dan ini yang saya katakan bahwa Alkitab itu pada dirinya sendiri tidak berdaya, karena kalau yang membacanya adalah pelaku kekerasan, dia pakai Alkitab juga bisa untuk membenarkan tindakannya. Korban dia juga bisa pakai. Inilah yang dalam teologi disebut hermeneutika. Bisa hermeneutika atau hermeneutik sang korban atau sang pelaku kekerasan. Teks-teks seperti ini, tubuh adalah bait Allah, karena itu perempuan harus menutup dirinya semua, dan kita dibuktikan oleh fakta bahwa perempuan menutup tubuhnya setutup-tutup apapun, kalau memang ada pemerkosaan, pasti terjadi pemerkosaan. Karena persoalannya bukan pada pakaian.
persoalannya adalah pada paradigma tentang tubuh, bahwa ada tubuh yang lebih tinggi, value-nya, nilainya, ada tubuh yang lebih rendah. Tubuh yang lebih rendah adalah yang punya vagina, itu pertama, perempuan. Kenapa perempuan diperkosa dan kenapa laki-laki diperkosa? Itu berbeda. Perempuan diperkosa karena vagina, laki-laki diperkosa juga ada unsur kekuasaan, tapi berbeda dimensinya. Kenapa anak diperkosa? Karena kuasa, semua karena kuasa. Tapi sesuatu yang given adalah sesuatu yang diberikan pada kita, kita nggak bisa ubah. Dan kenapa seseorang yang homoseksual menjadi korban kekerasan, kenapa tubuh difabel menjadi korban kekerasan, semuanya karena tubuh-tubuh ini dianggap tidak berharga, dianggap objek. Dan kalau dianggap objek, objek kan berarti benda. Nah, untuk yang terakhir tadi soal justifikasi, berarti tubuh perempuan di stigma. Kenapa kita tidak mengatakan begini? Kalau memang tubuhku yang berpakaian mini adalah tubuh Allah atau bait Allah, maka yang melihatnya kan harus menghargainya. Jadi beauty in the eyes of the holder, jadi kan ini penikmat semua, hanya sesuai pada yang penikmat. Padahal tubuh kita itu kan diberikan Tuhan sebagai representasi dari kehadiran Dia. Bukan apakah tubuh itu ditutupi, apakah tubuh itu dibuka, dan seterusnya. Bukan itu persoalannya. Itu soal konstruksi gender pada tubuh tersebut. Contoh yang paling, ini terakhir, contoh yang paling nyata pada saat kita bicara tentang, kalau saya respons ya, pertanyaan tentang yang terakhir tadi adalah, tubuh Yesus itu disalib, itu tubuh telanjang. Kenapa kita membedakan tubuh telanjang Dia yang tersalib dengan tubuh perempuan yang pakai pakaian mini, dan kita menganggap yang pakai pakaian mini itu berhak untuk kita jadikan korban kekerasan. Kalau tubuh yang telanjang di kayu salib adalah tubuh para perempuan, adalah tubuh anak-anak, adalah tubuh LGBT, adalah tubuh difabel, adalah tubuh bumi ini, kita tidak punya hak. Tuhan tidak, kalau dari kekristenan ya, Tuhan tidak pernah memberi hak itu pada kita untuk melakukan kekerasan. Oleh karena itu, dimensi bait Allah itu adalah dimensi tentang sakralitas. Dan sakralitas itu bukan hanya pada sang pemilik tubuh, tapi pada sang pelihat. Jadi ketika kita melihat tubuh itu, kita mestinya membatin bahwa di depan kita adalah representasi dari yang ilahi. Ini dalam sekali. Jadi semoga tidak klise, karena hal seperti ini harus selalu didengungkan. Dan terima kasih untuk pertanyaan itu. Baik, Bu. Terima kasih juga atas jawaban yang sangat komprehensif. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Kiki Kirana. Dalam institusi pendidikan, bagaimana mekanisme formal yang perlu diterapkan pada pelaku kekerasan seksual dan hal-hal apa saja yang perlu diberikan kepada para penyintas? Ya, itu tadi yang saya sempat jawab ya. Saya beri contoh saja ke yang, bahwa ini bukan contoh yang sempurna dari kami, tapi karena kami melaksanakannya. Jadi jawaban saya seharusnya tidak textbook gitu. Kami sudah ada peraturannya, lalu sudah ada cara pelaksanaannya, dan ketika kami mendapat cerita, biasanya juga ceritanya tidak selalu langsung datang, itu bisa muncul dari satu orang, lalu orang lain, lalu kami sudah punya sistem yang mengatakan cerita ini harus kemana dibawa, lalu pada level penceritaan itu konfidensialitas dijaga. Karena fokus utama adalah pada sang korban. Pada sang korban, lalu kami mencatat penceritaan itu, meminta izin dia, dan kemudian akan bertanya bagaimana proses yang dia inginkan. Nah, itu biasanya jalannya begini. Ada yang untuk korban, ada yang untuk pelaku. Jadi kita double check. Karena kan walaupun ada tudingan, kita kan harus memastikan bahwa ini betul. Lalu kami membawanya tetap dalam level konfidensialitas itu pada tim pemimpin. Lalu ada pendampingan pastoral. Kami juga di sini ada pendampingan pastoral dan juga ada psikolog. Dan lalu pada level ketika kami sudah mengatakan, misalnya korban mengatakan nggak mau dilanjutkan, tapi dia mau hanya untuk bercerita, kita tetap dampingi. Kalau dia mau mengambil langkah selanjutnya, kita bukakan jalan itu, lalu kami akan bawa pada rapat yang lebih besar, tetap pada level konfidensialitas, untuk mengatakan ada kasus ini, apa yang harus dilakukan, dan di beberapa kasus kami memutuskan untuk drop out, ketika semuanya terbukti bahwa memang terjadi.
kekerasan tersebut. Nah, ada yang sebelum sampai pada drop out, kami dampingi si pelaku. Karena concern kami adalah ketika dia ke komunitas lain lalu dilakukan lagi. Dan itu kami well aware, karena ini bagian dalam formasi akademis dan formasi spiritual. Tapi kami memastikan bahwa korban harus merasa aman. Ya. Oke, baik Bu. Ini ada lagi pertanyaan, kan tadi Bu menjelaskan dari sisi pendamping yang kemudian mendampingi korban dan memproses pelaku juga. Tapi gimana sih caranya kalau kita bukan pendamping, nggak punya expertise sama sekali di situ, untuk saling mensupport si survivor, misalnya survivornya itu teman kita gitu Bu. Itu gimana sih cara kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara itu mensupport si penyintas ini? Karena kan seringkali ya kayak yang tadi Ibu jelaskan ya, ketika dia udah jadi korban, tapi stigmanya juga yang nempelnya tetap ke si korbannya gitu, bukan ke pelakunya. Nah, ini penting sekali. Jadi ini yang biasanya dalam percakapan saya yang lain saya sebut komunitas pemulih atau komunitas penyaksian. Jadi para saksi. Nah, fungsi dari komunitas ini pertama adalah memastikan korban itu aman. Nah, komunitas kan tidak semuanya expert, itu hal yang biasa. Nah, untuk kampus kami membiasakan untuk mengatakan bahwa pun ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi dan seterusnya, setidaknya kita memperlihatkan gestur bahwa kita memahami ada kebutuhan dari sang korban untuk merasa aman. Nah, biasanya itu dibangun secara sengaja. Komunitas informasi harus konfidensial, lalu pada titik beberapa orang yang si korban atau survivor percaya, ini dibangun, di backup mereka. Teman-temannya ini di backup dengan biasanya oleh wakil ketua 3 untuk bidang kemahasiswaan. Dan ini wakil ketua 3 ada timnya juga, ada tim campus ministry, lalu ada pendamping pastoral yang pendeta, ada juga psikolog. Dan ini timnya berjalan untuk memastikan apa kebutuhan korban. Karena yang pertama selalu adalah safety. Nah, jadi kalau misalnya kami sampai harus tahu dia tinggal di mana, tinggal dengan siapa. Jadi ketika kami tidak bisa sampai ke sana sebagai institusi, sudah ada titik-titik orang-orang yang kami pastikan orang ini aman. Bahkan ada juga situasi di mana kami menarik dia ke kampus. Jadi kami punya fasilitas yang memang tidak perfect, tapi untuk memastikan bahwa rasa aman itu yang kami bangun. Jadi gestur institusi itu akan jelas. Bahwa yang pertama safety, lalu safety itu berjalan bersama dengan justice. Dan semuanya perspektifnya adalah pemulihan yang menyeluruh, baik untuk korban dan juga untuk pelaku. Ketika kami tahu kami tidak punya skills untuk pelaku karena kami ada peraturan, dia melanggar peraturan ini, maka dia dikeluarkan, tapi kami pastikan bahwa di mana dia pergi, dia bisa dapat pendampingan itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Bu, karena udah mau jam 6 juga. Sebenarnya ini mungkin udah sedikit terjawab nih, Bu, dari pertanyaan sebelumnya. Tapi siapa tahu nih, Bu, ada tambahan. Apa sih upaya yang sebaiknya gereja mulai lakukan untuk menjadi komunitas healing? Banyak sekali. Yang bisa saya katakan yang sementara, jadi gini, gereja kan sudah punya banyak program, platform, dan seterusnya. Mulailah dari hal yang sederhana dan tahu bahwa proses ini nggak ringan dan dia tidak bisa instan. Saya selalu percaya proses. Kenapa? Karena ini imbasnya panjang. Dari mana mulainya gereja? Waktu mengajar sekolah minggu untuk anak-anak. Cerita-cerita ini harus diperkenalkan pada level anak-anak. Bagaimana anak-anak mampu protect diri mereka. Saya ingat, mungkin di sini ada kakak saya. Waktu itu kakak saya dan anaknya, ponakan saya kakak saya lagi studi di Australia. Lalu saya lagi libur summer di Amerika, jadi saya ke Australia, tinggal bersama mereka 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Nah, ponakan saya masih imut sekali waktu itu, laki-laki, dia sekarang sudah kuliah. Nah, cara yang saya lakukan adalah, nggak tahu kakak saya masih ingat atau tidak, jadi di depan kakak saya dengan ponakan saya, lalu saya melatih ponakan saya. Saya sentuh dulu, saya cium dulu pipinya. Lalu kan saya menyebut Mama Temi, can I kiss you? Seneng kan gitu anak kecil. Terus kiss bibir gitu, kiss lips. Terus dia cium bibir, lalu saya bilang, kalau misalnya dengan bahasa anak-anak ya, kalau misalnya ada orang yang minta
ask you to kiss your lips. Dan itu bukan Mama Temi, bukan Mama, bukan Papa. Boleh nggak? Terus dia agak ragu kan? Lalu saya bilang, tadi waktu cium Mama Temi oke nggak? Terus rasanya, Nah, tapi kalau orang lain misalnya kenal, tapi rasanya dikit aja nggak enak, nggak boleh. Gitu. Lalu saya belajar teruskan. Untuk ini ya, Bu, ngasih konsep ya. Ya, lalu saya sentuh penisnya. Can I touch? Gitu. Nah, walaupun ini Mama Temi, tapi kan nggak boleh. Jadi harus bilang no. Juga misalnya kalau Mama atau Papa yang sentuh, tapi you feel uncomfortable, langsung bilang. Gitu. Jadi anak mesti dilatih mengatakan no, bahkan pada orang terdekat. Jadi kita melatih anak, ini yang saya dalam teologi Kristen, ada sesuatu yang diberikan pada kita. Dalam teori trauma, kita semua diberikan sejak lahir sebenarnya kemampuan untuk berpulih, kemampuan untuk to resist. Jadi itu yang harus dilatih sejak kita kecil. Untuk anak mengatakan jangan, dan anak belajar mengenal tubuhnya, mengenal reaksi tubuhnya. Karena kadang-kadang yang kita katakan kan beda. Itu yang tadi soal tubuh ya. Apa yang kita katakan beda dengan tubuh kita alami. Karena itu kita mesti latih. Jadi mulai dari anak. Apa yang bisa kita lakukan untuk kalangan dewasa? Baca kembali Alkitab. Dengan tafsir-tafsir baru. Bahwa nanti pendeta dimarahin dan seterusnya. Mungkin karena saya bukan pendeta jemaat ya. Jadi kalau saya pergi membina, bahkan pada level sinode, saya nggak pernah khawatir. Pikiran saya, bukan mereka yang gaji saya kok. Tapi juga untuk SDRT Jakarta, karena memang sekolah ini yang tertua dan basis dari sekolah ini adalah kemerdekaan berpikir, maka ini dimungkinkan kami mengembangkan cara berpikir seperti itu. Lalu rekan saya tadi yang saya sebut, Pendeta Albertina, juga saya pernah dikasih atau dikirimkan, lupa, buku-buku, semacam buku panduan gitu, untuk anak-anak kecil, supaya mereka tahu ini kekerasan seksual atau bukan. Jadi anak segera harus diperkenalkan, supaya mereka, kita latih anak sopan, tapi pada saat yang sama kita latih anak-anak kita untuk mengatakan no to violence. Berarti mereka juga tidak boleh menjadi pelaku kekerasan pada teman-teman mereka. Ya. Iya, jadi memang harus dari sejak dini banget ya, Bu, karena di sekolah minggu sih dulu saya nggak pernah diajarin tuh. Yang hal-hal seperti itu belum pernah diajarin lah waktu zaman saya. Semoga di zaman sekarang nih bisa ada pengajar-pengajar sekolah minggu juga yang paham dan kemudian mengajarkan hal-hal tersebut kepada murid-murid sekolah minggunya. Betul. Kalau bisa saya tambah satu remater boleh sekali. Boleh. Ini pengalaman saja. Suatu hari saya beribadah di gereja bersama papa saya. Lalu itu kali pertama saya mendengar pendeta berkhotbah dan menyebut para suami sebagai imam di gereja ini. Itu tahun awal 2000 kalau nggak salah. Lalu ketika, panas, kepala saya panas kan, dengar khotbah itu. Lalu ketika pulang, saya ngobrol sama papa saya. Menurut papa khotbahnya tadi gimana? Oke lah. Gitu. Terus saya nunggu-nunggu ya, kok nggak disebut-sebut tentang imam. Lalu saya katakan, terus waktu pendeta bilang imam, menurut papa gimana? Ya, itu juga ya, bahwa ternyata laki-laki itu imam. Wah, emosi saya kan. Terus saya bilang, emang di Alkitab dibilang laki-laki itu imam, yang imam itu gelar itu hanya untuk Yesus. Ada 3 gelarnya, salah satunya imam. Jadi jangan pernah mengambil gelar untuk Tuhan itu untuk kita. Karena kita manusia, kita bukan Tuhan. Dan bahaya sekali kalau manusia dijadikan Tuhan. Maka itulah yang menjadi penyebab dari kekerasan seksual ketika manusia merasa dirinya Tuhan. Itulah dosa kita terbesar ketika kita merasa kita Tuhan. Amin. Baik. Amin, terima kasih Bu. Berarti kesimpulannya bahwa karena yang merupakan imam adalah hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Nggak ada itu dalam Alkitab. Jadi perempuan dan laki-laki itu setara ya Bu. Sama. Ya. Kepala keluarga itu di dalam kekristenan adalah Yesus Kristus, bukan laki-laki. Jadi kalau mau bilang kepala keluarga, nahkoda itu Kristus. Ayah dibilang bapak keluarga. Ibu dibilang ibu keluarga. Baik. Wah, saya nggak apa-apa kok. Kalau gereja saya selalu bilang ini. Sejak zaman dahulu. Iya. Wah, baik Bu. Terima kasih banget buat
presentasinya, buat diskusinya yang sangat-sangat menarik. Ini tadi saya dapat beberapa message, merasa terberkati sekali. Bahkan saya yakin ini nggak cuma teman-teman yang memang memeluk agama Kristen aja, tapi juga jadi pengetahuan yang baru juga buat teman-teman dari pemeluk agama yang lain. Saya juga sepakat nih Bu, tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa perlu ada tafsir-tafsir baru nih di Alkitab, terutama melalui tafsir feminis ya, karena jujur aja saya sih ngerasa saya belum pernah tuh belajar Alkitab itu dari tafsir feminis, dan sempat nyari-nyari source-nya itu juga sangat-sangat terbatas gitu, apalagi yang di Indonesia ya Bu. Ada banyak kok, udah ada tafsir feminis, tafsir queer, tafsir difabel, itu kami kembangkan di kampus. Oke. Ya. Baik, mantap. Terima kasih banyak Bu. Dan mungkin tadi Ibu juga sempat bilang ya bahwa ketika ada korban kekerasan seksual, mereka kan juga perlu dibantu untuk rehabilitasi. Betul. Dan tidak hanya dari sisi spiritual aja, tapi juga dari sisi aspek-aspek kehidupan yang lain. Dan itu juga adalah salah satu hal yang dari teman-teman jaringan sedang lakukan, itu untuk mendorong adanya RUU penghapusan kekerasan seksual yang memang ini tidak hanya untuk membantu korban ketika itu terjadi, tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan seksual. Betul. Dan juga bagaimana ada hukum yang berpihak kepada korban, sehingga korban itu bisa mendapatkan kekuatan baik secara psikis, secara psikologis, bahkan juga hukum. Dan bagaimana korban itu bisa mendapatkan rehabilitasi dari kejadian yang terjadi pada dirinya gitu. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi. Semoga nggak kapok Bu. Mungkin lain kali kalau cuma duduk-duduk depan laptop bikin sesi lagi, semoga Ibu masih berkenan untuk bergabung, atau mungkin juga bergabung di sesi-sesi Jubaidah lainnya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah bergabung di sini. Hari ini nih cukup rame, sekitar ada 40-50 orang lah bergabung dari Zoom dan YouTube. Jangan lupa untuk ikut lagi di sesi Jubaidah selanjutnya. Jubaidah selalu hadir setiap 4:30 sore sampai jam 6. Semoga teman-teman semua tetap sehat dan tetap semangat supaya bisa terus survive di tengah pandemi ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak teman-teman yang saya nggak lihat wajahnya semua. Terima kasih Rema. Terima kasih Bu Septemi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Bu. Sehat-sehat ya Bu. Ya, semua sehat. Dadah.